Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas E, Universitas Islam Kyai Haji Ruhyat Cipasung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan dan juga metode pendidikan dalam pendidikan Islam. Sebelumnya di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pendekatan dalam suatu pendidikan. Secara umum, pendekatan dalam suatu pendidikan bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pendekatan secara religius, yang kedua pendekatan secara saintifik, lalu yang ketiga pendekatan secara filosofis, dan juga yang terakhir yaitu pendekatan secara rasio kultural. Lalu yang selanjutnya yaitu metode-metode yang digunakan dalam suatu pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran khususnya di Indonesia ini, yang pertama dan juga yang paling umum yaitu metode ceramah, yang mana si pendidik ini menjelaskan, lalu si anak didik ini mendengarkan dan juga memahami dari apa yang disampaikan oleh si pendidik tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu metode diskusi, yang mana metode diskusi ini melibatkan antara interaksi dari anak didik dengan anak didik lainnya, ataupun anak didik dengan si pendidik mengenai suatu masalah ataupun suatu topik yang sedang dibahas dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode demonstrasi ataupun eksperimen, yang mana pada metode ini si anak didik itu melakukan atau mengaplikasikan hal yang sudah dipelajarinya, sehingga jika si anak didik tersebut melakukan dan mengaplikasikan hal yang dipelajari tersebut, maka akan dapat mudah diserap oleh si anak didik tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu metode sisipan. Kita dapat mengambil contoh saat seorang pendidik menjelaskan tentang mata pelajaran ekonomi. Di sana si pendidik dapat menyelipkan tentang hal-hal keislamian, seperti haramnya mengenai riba. Lalu yang selanjutnya yaitu wrapping method ataupun metode menyelubung. Kita dapat mengambil contoh kembali. Kita dapat mengambil contoh dari suatu tokoh yang biasanya dijadikan sebagai idola dari seseorang. Nah, kita dapat mengambil sisi baik dari si tokoh tersebut, yang mana kita dapat mengambil hikmah dari kebaikan seseorang itu dan dapat meningkatkan motivasi kita untuk di masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu metode inquiry. Metode inquiry ini si pendidik memberikan suatu teka-teki atau suatu permasalahan kepada si anak didik, yang mana akan mendorong rasa penasaran dari si anak didik tersebut dan dapat meningkatkan critical thinking dari si anak tersebut dan juga meningkatkan public speaking dari si anak tersebut. Yang terakhir yaitu metode keteladanan, seperti suatu kutipan yang berbunyi, guru itu digugu dan juga dituruh. Lalu yang selanjutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan mutu seorang pendidik. Yang pertama yaitu dari variasi mengajar. Kita dapat mengambil contoh dari sebuah buku. Jika sampul dari sebuah buku itu menarik, maka akan dapat menarik perhatian dari orang lain, meskipun isi dari sampul buku tersebut memang sangat tidak menarik. Lalu sebaliknya, jika suatu sampul buku tidak menarik, meskipun isinya itu memang penting dan juga memang sangat menarik, maka tidak akan dapat menarik perhatian dari orang lain. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan persepsi dari anak didik. Kita dapat mengambil contoh dari yang sebelumnya. Jika variasi pembelajaran itu berbeda-beda, maka dapat meningkatkan rasa penasaran dan akan meningkatkan minat si anak didik tersebut mengenai mata pelajaran tersebut, karena memang si anak tersebut ingin melihat bagaimana cara kita menyampaikan pelajaran yang memang kurang disukai, jadi bisa dapat dimengerti oleh si anak didik tersebut. Ya, mungkin segitu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf
Bila banyak kesalahan dan juga kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.